إن الصفا والمروة من شعائر الله فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما ومن تطوع خيرا فإن الله شاكر عليم. Alhamdulillah pada pagi hari ini Allah Subhanahu wa taala pertemukan kita, kumpulkan kita semua di sini dalam rangka keberangkatan menuju Mekah insyaallah taala. Tentunya kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kelancaran, memberikan kemudahan perjalanan kita dan memberikan kepada kita semua kekuatan, kesehatan untuk menjalankan ibadah di tanah suci. Demikian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Saat ini kami berada di atas pesawat menuju ke Jeddah. Tentu salah satu dari sunnah Rasulullah SAW ketika kita naik kendaraan maka kita disunnahkan membaca doa dengan doa safar berikut ini. Bismillah, Alhamdulillah, Subhanalladzi sakharana hadza wa ma kunna lahu muqrinin wa inna ila rabbina lamunqalibun. Alhamdulillah, Alhamdulillah, Alhamdulillah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Subhanaka inni zalamtu nafsi dzuman katsira wa la yaghfiru dzunuba illa anta faghfirli innaka antal ghafurur rahim. Ini adalah salah satu sunnah dari Nabi kita SAW saat kita berada di atas kendaraan. Semoga Allah Subhanahu wa taala mempermudah urusan kita semua, mempermudah perjalanan kita semua. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita telah sampai di Jeddah. Kita akan melanjutkan perjalanan menuju Madinah. فبأي آلاء ربكما تكذبان كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita telah berada di Masjid Nabawi dan alhamdulillah para jamaah silatur semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Alhamdulillah berkat karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Sekarang kita berada di sekitaran Saqifah Bani Sa'idah. Saqifah Bani Sa'idah itu tuh yang sekarang lagi dipugar ya. Setelah Rasulullah SAW wafat, wafat, maka para sahabat pun berkumpul. Pemuka Ansar ketika itu Sa'ad bin Ubadah ya, itu bermusyawarah. Mereka memikirkan siapa yang akan melanjutkan ya kepemimpinan Nabi Muhammad SAW. Maka berkumpullah mereka di Saqifah Bani Sa'idah. Ya. Jadi ketika Rasulullah SAW wafat tidak langsung diurus jenazahnya. Ya. Para sahabat langsung bermusyawarah siapa yang akan melanjutkan kepemimpinan Rasulullah SAW. Maka ditunjuklah dari kaum Ansar itu Sa'ad bin Ubadah. Hal ini terdengar ya sampai berita ini kepada sahabat Muhajirin, yaitu sampai di telinga Abu Bakar As-Siddiq, sampai kepada Umar Ibn Khattab, juga satu sahabat lagi yaitu Abu Ubaidah Ibn Jarrah. Akhirnya mereka bersegera datang
ke Sakifah Bani Sa'idah tersebut. Terjadilah dialog ya antara dua kelompok sahabat ini, satu dari kabilah Ansor, satu dari sahabat Ansor, satunya dari Muhajirin. Ya. Sehingga Abu Bakar As-Siddiq ya Abu Bakar As-Siddiq mengusulkan agar para sahabat membaiat Umar dan Sa'ad bin Ubadah. Namun secara ringkas ya, setelah mereka sepakat, justru Umar memegang tangannya Abu Bakar lalu membaiat untuk pelanjut Rasulullah SAW, dan disitulah awal kekhalifahan pertama dalam Islam setelah dibaiatnya Abu Bakar As-Siddiq. Barulah setelah itu, setelah Rasulullah SAW setelah ditentukan siapa pelanjut Rasulullah SAW yang disebut dengan Khalifatul Rasyidin, maka barulah para sahabat mengurus jenazah beliau. Setelah berapa hari? Disebutkan setelah tiga hari. Berarti mereka berdialog lama. Ya sampai setelah 3 hari Rasulullah meninggal, barulah diurus jenazah beliau. Ya. Nah, tempat mereka berkumpul kan ini. Ya, sekarang lagi dipugar oleh pemerintah. Memang dulu ya Sakifah ini penuh dengan pohon kurma. Ya. Maka sekarang pemerintah berusaha untuk mengingatkan kembali ya bahwa dia memiliki sejarah. Dia memiliki sejarah yang besar di dalam Islam. Ya. Namun tentunya Sakifah itu ya tidak ada keutamaan khusus kecuali dia ada sejarah dalam agama di dalam Islam. Tidak ada di situ seorang datang ngambil berkah ya atau ya berbuat apalah di situ, berbuat kesyirikan. Nah, di sini Bapak dan Ibu sekalian, kenapa para sahabat tidak langsung mengurus jenazah Nabi SAW? Ya, mereka langsung memikirkan siapa yang akan memimpin mereka. Menunjukkan apa? Pentingnya kepemimpinan dalam Islam. Lihat kalau tidak ada pemimpin, apa yang terjadi? Ya, coba kalau negara kita tidak ada pemimpinnya, maka ya mungkin manusia akan ya memperebutkan negara kita. Ya. Ini pentingnya pemimpin dalam Islam. Ya, padahal jenazah, kalau kita katakan jenazah yang paling mulia, manusia yang paling mulia yang pernah hidup di muka bumi siapa? Nabi Muhammad SAW. Tapi ternyata mengurus jenazah beliau pun ditunda. Ya, karena para sahabat memikirkan siapa yang akan memimpin. Saking pentingnya kepemimpinan dalam Islam. Kemudian yang kedua, para sahabat itu memutuskan siapa yang akan melanjutkan. Apa mereka lakukan? Bermusyawarah. Makanya pentingnya musyawarah dalam Islam. Wa amruhum syura bainahum. Ya, urusan mereka dimusyawarahkan di antara mereka. Kemudian juga yang bisa kita petik bahwa yang namanya manusia pasti akan mati. Pasti akan meninggalkan dunia ini. Nabi kita SAW, manusia yang paling mulia pun tidak lepas dari kematian. Ya, maka kita ini ya, selagi kita masih ada di dunia pasti kita akan mati, pasti kita akan meninggal. Tidak ada yang kekal. Makanya Allah SWT berfirman, kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap jiwa itu pasti akan merasakan kematian. Rasulullah SAW saja wafat, apalagi selain beliau. Kemudian Bapak Ibu sekalian, kita lihat yang sebelah sana, itu ada masjid ya. Itu namanya Masjid Ali bin Abi Thalib. Ya. Masjid Ali bin Abi Thalib. Kenapa di situ dibangun? Ya. Disebutkan bahwa dahulu ya ketika Ali bin Abi Thalib memimpin sholat Id, beliau berdiri sekitar situ. Ya. Jadi ketika Ali menjadi khalifah, ya, ketika memimpin sholat hari raya Idul Fitri dan Idul Adha, beliau berdirinya di situ, menjadi imamnya di situ. Ya, sehingga untuk mengingat itu dibangunlah masjid. Ya, Masjid Ali bin Abi Thalib. Itu Masjid Abu Bakar As-Siddiq. Di situ tidak dipakai
Nggak tahu sekarang apa dipakai sholat apa enggak. Yang jelas di situ dulu juga Abu Bakar As-Siddiq memimpin sholat hari raya. Ya, baik hari raya Idul Fitri ataupun Idul Adha, beliau mengimaminya sebelah sana. Ya, sehingga dibangunlah masjid itu ya untuk mengingatkan bahwa dulu para sahabat itu ya ketika hari raya mereka sholatnya di musalla, dan ketika Abu Bakar menjadi khalifah maka beliau memimpin sholat hari raya di tempat tersebut. Kemudian berikutnya ini namanya Masjid Gumamah. Ya, Masjid Gumamah. Apa itu Gumamah? Awan. Ya. Wallahu a'lam. Dulu mungkin ketika Nabi SAW ya memimpin sholat, dia dinaungi oleh awan, sehingga disebut Masjid Gumamah. Nah, ini apa namanya? Di situ dulu Nabi SAW ya memimpin sholat hari raya, baik Idul Fitri ataupun Idul Adha, beliau sholatnya di tempat tersebut ya. Bersama para sahabat Rasulullah SAW. Sama bahwa masjid tersebut, baik itu Masjid Abu Bakar As-Siddiq ataupun Masjid Gumamah, ini tidak memiliki keutamaan khusus ya. Seperti tadi kita jelaskan di Masjid Ali, Masjid Abu Bakar, Masjid Gumamah ini ya sama sebagaimana masjid-masjid yang lainnya ya. Di situ tidak memiliki keutamaan khusus sebagaimana keutamaan yang dimiliki oleh Masjid Nabawi. Inna as-safa wal marwata min sya'airillah faman hajjal baita aw i'tamara fala junaha alayhi an yattawwafa bihima وَمَنْ تَطَوَّعَ خَيْرًا فَإِنَّ اللَّهَ شَاكِرٌ عَلِيمٌ. Kami saat ini sedang berada di dalam Masjid Nabawi, perjalanan menuju Raudhah, sebagaimana sabda Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, "Ma baina baiti wa mimbari raudhatun min riyadil jannah wa mimbari ala haudi." Antara rumahku dan mimbarku itu adalah salah satu dari taman-taman surga. Dalam riwayat Muslim ditambahkan, dan mimbarku nanti kelak ada di atas telagaku. Maka kita Raudhah bagian dari salah satu bagian dari Masjid Nabawi, bahkan bisa dikatakan itu adalah asal Masjid Nabawi. Tentunya sebelum ada perluasan ketika itu. Maka ketika kita masuk ke Raudhah, kita tentunya membaca yakni doa ketika kita masuk masjid. Bismillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah, Allahumma ftahli abwaaba rahmatik. Kemudian kita dianjurkan untuk mengerjakan, kalau bisa kita sholat wajib di dalamnya, atau mengerjakan sholat sunnah, mungkin sholat sunnah tahiyatul masjid, kita membaca Al-Quran, dan tentunya berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala, perbanyak doa. Semoga doa-doa kita bisa dikabulkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala ketika kita berdoa di tempat tersebut. Dan keumuman hadis atau keutamaan dari hadis antara rumahku dan mimbarku itu merupakan salah satu taman dari taman-taman surga. Semoga Allah memudahkan kita untuk bisa masuk ke Raudhah tersebut. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kita akan memasuki area pemakaman Nabi sallallahu alaihi wasallam serta dua sahabatnya, yaitu Abu Bakar dan Umar. Ketika kita masuk, maka kita mengucapkan Assalamualaikum ya Rasulullah. Dari situ adalah kuburan Abu Bakar As-Siddiq. Kita mengucapkan Assalamualaikum ya Abu Bakar. Assalamualaikum ya Abu Bakar. Kemudian kuburan Umar, kita mengucapkan Assalamualaikum ya Umar. Demikian kaum muslimin. Dan kita nggak boleh meninggikan suara
ketika kita melewati makam Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Demikian. Ketika kita melewati kubur Rasulullah SAW, maka cukup bagi kita untuk mengucapkan salam kepada beliau, kepada Abu Bakar, kepada Umar. Dan kita tidak boleh berdoa di situ, tidak boleh kita meminta kepada Rasulullah SAW, tidak boleh kita meminta kepada Abu Bakar, tidak boleh kita meminta kepada Umar. Dia tidak boleh berbuat syirik ketika kita memasuki kubur Rasulullah SAW. Inna as-safa wal marwata min sya'airillah. فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما ومن تطوع خيرا فإن الله شاكر عليم. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam tidak membangun rumahnya terlebih dahulu, tidak membangun rumah istri-istri beliau, tapi yang pertama kali beliau bangun adalah rumah Allah Subhanahu Wa Taala, ya, yaitu Masjid Quba, ya, didirikan oleh Rasulullah SAW bersama para sahabat. Nah, Masjid Quba ini adalah salah satu masjid ussisa ala taqwa, dibangun di atas takwa, ya, dibangun di atas ketakwaan. Makanya Allah Subhanahu Wa Taala, ya, memuji orang-orang yang mendirikan solat di Masjid Quba. Fihi rijalun yuhibbuna yatatahharu. Di dalamnya, di dalam masjid tersebut ada orang-orang yang suka mensucikan diri, baik mensucikan diri secara zahir atau mensucikan diri yang mensucikan batinnya. Inna as-safa wal marwata min sya'airillah. Faman hajjal baita aw i'tamara fala junaha alayhi an yattawwafa bihima. ومن تطوع خيرا فإن الله شاكر عليم. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saat ini kita berada di Mujamma' Malik Fahad. Mujamma' itu adalah, ya, semacam percetakan Malik Fahad yang didirikan oleh Malik Fahad dalam mencetak Al-Quran. Di tempat ini dicetak setiap harinya ribuan mushaf Al-Quran dengan alat-alat yang modern, sehingga hampir setiap hari dicetak Al-Quran. Lalu ada beberapa tentunya dibagikan kepada kaum muslimin, ya, dibagikan kepada kaum muslimin dengan secara gratis. Oleh karena itu setiap hari tempat ini dikunjungi oleh oleh kaum muslimin yang menziarahi kota Madinah. Syukran. Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemakaman syuhada Uhud, ya, itu tanda, ya. Nah, di sini tidak ada dimakamkan kecuali para syuhada Uhud. Berapa jumlahnya? 70 orang. Ya, 70 para syuhada Uhud. Baik. Nah, di depan kita ini kita ke sini ziarah kubur, ya kan? Tentu sebagaimana kita ketahui bersama bahwa ketika kita ziarah kubur ada panduan-panduannya, ada tata caranya yang diajarkan Rasulullah SAW. Ya, yang pertama adalah kita tentunya, ya, mengucapkan salam. Assalamualaikum ya ahlad diyar minal mu'minin wal muslimin wa inna insyaallahu bikum lalahikun. Ya. Pertama kita mendoakan orang yang telah meninggal, ya, bukan meminta doa kepada orang yang telah meninggal, ya, tapi kita mendoakan, ya, mendoakan orang yang telah meninggal.
Ya. Ya, itu. Kemudian juga kita ya mengingatkan diri kita akan apa? Akan kematian. Bahwa kita juga akan seperti mereka. Cuma bedanya kita dengan mereka, para syuhada Uhud ini mereka mati syahid. Dijamin masuk surga. Ya, kita belum tentu ada jaminan kita masuk surga. Ya, tapi tentunya kita berdoa kepada Allah agar kita menjadi husnul khotimah. Ya, kita meninggal di atas kebaikan. Ya. Dan kita tetapkan juga dalam diri kita ingin berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Ya, dengan itu kita mendapatkan pahala syuhada. Ya, maka di sini Bapak Ibu sekalian, ya kita mendoakan mereka, mengingatkan kita akan negeri akhirat, bahwa kita akan meninggal. Ya, tidak ada yang kekal di atas muka bumi ini. Ya. Kullu man 'alaiha fan. Semua yang ada di muka bumi ini akan habis, akan musnah. Ya. Wa yabqa wajhu rabbika dzil jalali wal ikram. Ya. Ya. Perjalanan ibadah umroh dimulai dari miqat, yaitu tempat dimulainya ihram. Jemaah yang terlebih dahulu menuju Madinah mengambil miqat di Dzul Hulaifah atau Bir Ali. Sebelum berihram, disunahkan mandi, membersihkan diri, memotong kuku, serta mengenakan pakaian ihram. Laki-laki memakai 2 lembar kain ihram, sedangkan wanita mengenakan pakaian syar'i yang menutup aurat. Ketika tiba di miqat, niatkan umrah dengan membaca labbaik Allahumma umratan. Kemudian, lanjutkan dengan memperbanyak membaca talbiyah sepanjang perjalanan menuju Mekah, serta menjaga seluruh larangan ihram hingga selesai bertahallul. Doa masuk masjid. A'udzu billahil azim wa biwajhihil karim wa sultanihil qadim minasyaitonir rajim. Bismillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Allahumma ftahli abwaaba rahmatik. Setelah memasuki Masjidil Haram, doa ketika melihat Ka'bah. Allahumma antas salam wa minkas salam fahayyina rabbana bis salam. Mulailah tawaf dari Hajar Aswad atau posisi yang sejajar dengannya. Jika memungkinkan, sentuh atau cium Hajar Aswad sambil mengucapkan Bismillahi Allahu Akbar. Apabila tidak memungkinkan, cukup memberi isyarat dengan tangan tanpa berdesak-desakan. Bagi jemaah laki-laki, disunahkan melakukan ittiba sebelum tawaf dan romal pada 3 putaran pertama. Laksanakan tawaf sebanyak 7 putaran dengan posisi Ka'bah berada di sebelah kiri. Selama tawaf, perbanyaklah zikir dan doa. Ketika melewati rukun Yamani, usaplah jika memungkinkan. Di antara rukun Yamani dan Hajar Aswad disunahkan membaca Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Setelah menyelesaikan 7 putaran tawaf, tutuplah kembali kedua pundak, kemudian menuju maqam Ibrahim untuk melaksanakan sholat sunnah 2 rakaat. Doa menuju maqam Ibrahim. Wattakhidhu mim maqami Ibrahim musalla. Apabila tempat penuh, sholat dapat dilakukan di mana saja di dalam Masjidil Haram. Selanjutnya, minumlah air Zam-Zam sambil berdoa kepada Allah. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan wasi'an wa shifaan min kulli da'. Setelah itu, kita melaksanakan sa'i, yaitu berjalan di antara Bukit Safa dan Bukit Marwah sebanyak 7 kali. Dimulai dari Safa dan
diakhiri di Marwah. Saat mendekati Bukit Safa, bacalah firman Allah Subhanahu wa taala, "Innas Safa wal Marwata min sya'airillah, abda'u bima bada'allahu bi." Lalu melihat ke arah Ka'bah menghadap kiblat sambil mengangkat kedua tangan dan membaca zikir serta berdoa dengan mengucapkan Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. La ilaha illallah wahdah anjaza wa'dah wa nasara 'abdah wa hazamal ahzaba wahdah. Zikir diulangi 3 kali. Antara zikir diselingi dengan doa. Khusus bagi laki-laki disunahkan berlari kecil di antara 2 tanda lampu hijau. Doa ketika melewati 2 lampu hijau tatkala sa'i. Allahumma ghfir warham wa antal a'azzul akram. Setelah tiba di Bukit Marwah, ulangi zikir dan doa sebagaimana di Bukit Safa hingga genap 7 kali putaran. Setelah sa'i selesai, lakukan tahallul. Bagi laki-laki, yang lebih utama adalah mencukur rambut hingga gundul. Sedangkan wanita cukup memotong ujung rambut sepanjang 1 ruas jari. Dengan selesainya tahallul, maka sempurnalah rangkaian ibadah umroh dan seluruh larangan ihram telah berakhir. Semoga Allah Subhanahu wa taala menerima amal ibadah umroh kita, mengampuni dosa-dosa kita dan memberikan kesempatan untuk kembali mengunjungi Baitullah. Amin. إن الصفا والمروة من شعائر الله فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما ومن تطوع خيرا فإن الله شاكر عليم. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahabatihi wa nawalah wa ba'd. Bapak dan Ibu sekalian, hari ini kita berada di mana? Di Arafah. Ya. Di belakang saya atau di depan Bapak Ibu sekalian itu adalah Jabal Rahmah. Ya. Di Arafah ini seperti tadi sudah kita dengarkan ya di bis bahwa di sini ini tempat wukufnya para jamaah haji. Tanggal berapa wukuf jamaah haji? Tanggal 9 Zulhijjah. Ya, tanggal 9 Zulhijjah. Dan wukuf di Arafah ini adalah rukun haji. Ya. Al-hajju Arafah. Kata Nabi kita SAW, haji itu di Arafah. Ya. Kalau orang dia berhaji tidak wukuf di Arafah, maka hajinya batal. Ya, dia dianggap tidak berhaji. Ya. Maka di sini dulu Nabi SAW wukuf. Ya. Setelah beliau dari Mina 8 Zulhijjah beliau di Mina, kemudian beliau setelah terbit matahari pada tanggal 9 Zulhijjah beliau berjalan bersama para sahabat menuju ke tempat ini. Kemudian di waktu zuhur atau zawal beliau melakukan wukuf. Ya. Beliau melakukan wukuf, kemudian di sini Nabi SAW pernah berkhutbah di hadapan seluruh sahabat ketika itu. Ya. Mengingatkan para sahabat Rasulullah SAW. Kemudian di sini ya, ketika wukuf itu adalah tempat di mana Allah Subhanahu wa taala banyak memerdekakan hamba-hambanya dari api neraka. Makanya ucapan yang diucapkan ketika itu adalah ketika wukuf, la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wal hamdu wa ala kulli syai'in qadir. Nah, Bapak dan Ibu sekalian, di belakang saya atau di hadapan Bapak dan Ibu sekalian itu terlihat Jabal Rahmah. Itulah Jabal Rahmah. Ya. Yang mana tentang Jabal Rahmah ini dikisahkan bahwa di situ tempat pertemuannya Adam dan Hawa. Ya. Ini kan cuma cerita Israiliyat, ya. Kita tidak mengingkari, tidak pula membenarkan. Ya. Israiliyat, cerita Bani Israel, bahwa katanya di situ pertemuannya pertemuannya Adam dan Hawa. Ya, ketika Adam diturunkan, ya kemudian dikirimkan pasangannya dan katanya bertemunya di situ. Namun cerita ini ya kita tidak meyakini kebenarannya. Sehingga dari cerita ini ya banyak orang yang
yakni berkeyakinan ya bahwa kalau nulis nama di situ, misalkan si fulan mau nikah dengan si fulan, tertarik sama si fulanah, tulis namanya di sana di atas batu ya, dengan harapan bisa menikah, bisa satu jodoh begitu ya. Ya, itu tatoyur ya. Ya, dilarang dalam agama kita, termasuk perbuatan apa? Syirik. Ya, termasuk perbuatan syirik. Ya. Bahkan ada jasa titip tulis nama di atas Jabal Rahmah ini. Ya. Jadi dia ada keyakinan seperti itu, dan tentunya ini bertentangan dengan akidah kaum muslimin. Ya. Tidak demikian yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Ya, cukup kita melihat saja ini adalah Jabal Rahmah, tidak memiliki keistimewaan sedikit pun. Ya, kita hanya melihat bahwa dulu Nabi SAW pernah menempelkan kendaraannya di batu besar di situ. Ya, ketika beliau wukuf di Arafah. Ya, tapi tidak ada keistimewaan khusus ya gunung tersebut. Ya, bahwa kalau kita tulis nama di situ nanti ya, kalau yang sudah nikah biar semakin apa tuh? Semakin nempel, semakin lengket gitu kayak perangko dulu. Ya, terus itu enggak ada ya. Bahkan ini termasuk perbuatan syirik. Ya, alhamdulillah kita bisa mengenal ya tauhid sehingga kita tidak terjerumus ya dari beberapa keyakinan saudara-saudara kita yang menyelisih dari syariat Allah Subhanahu wa taala. Ya Bapak Ibu, itulah Jabal Rahmah. Itu sedikit atau sekilas tentang Jabal Rahmah. Jadi tidak ada keutamaan ya, tidak ada keutamaan khusus, tidak ada di sana anjurannya untuk sholat. Ya, sholat di 2 rakaat di atas gunung nggak ada. Ya. Keutamaan berdoa juga nggak ada. Ya. Tadi saya mengarahkan ya kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita bisa wukuf di sini. Ya, wukuf di Arafah ini. Yani kita bisa menunaikan ibadah haji. Ya. Ketika hari Arafah ini tempat yang di sini doanya terkabulkan. Ya, karena di sini tempat di mana Allah Subhanahu wa taala banyak memerdekakan hamba-hambanya. Ya, banyak memerdekakan hamba-hambanya dari api neraka. Ya. Demikian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bakso onta, mantap bakso onta. Masuk. Ya, silakan duduk di kursi atau duduk di tengah juga boleh. Di sini. Saya kira في بابل كان فتى اسمه إبراهيم نشأ على التوحيد وكان قومه يعبدون الأوثان والكواكب إذ قال لأبيه وقومه ما هذه التماثيل التي أنتم لها عاكفون قالوا وجدنا آباءنا لها عابدين وألقوه في النار فأنجاه terus ke dalam lumpur kehinaan hingga Mekah yang sebelumnya berpegang teguh di atas tauhid pun dimasuki berhala-berhala. Ada di sebelah kiri kita di sana langsung ada di hadapan saya persis, tetapi jalan pendakian yang lama sudah ditutup karena terjal sekali.
Gunung Hira itu letaknya di timur laut Masjidil Haram, jaraknya lebih kurang hanya 4 kilo saja. Bagian bawah sebelah kiri di depan kita adalah Masjidil Haram. Gunung Hira ada di atas 70.000 meter persegi. Gunung Hira. Gua Hira jalan. Jadi sama persis yang ada di Kembali lagi naik ke Gua Hira. Walaupun di masa itu Nabi sendiri Quran pertama kali Allah turunkan. Nah, di hadapan kita adalah jalan satu-satunya Bapak Ibu menuju ke Gua Hira. Kalau Gua Hira ada di puncak sebelah kiri kita. Kita bisa menyaksikan puncak paling tinggi yang ada di sebelah kiri kita. Di sana letaknya Gua Hira. Di sana yang menjadi tempat yang sangat bersejarah. Di sanalah wahyu Al-Quran pertama kali diturunkan. Tetapi Unta. Udah. Kayak gini mulu. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Insyaallah tabarakallah Ustaz. Kita lagi di pertetakan onta ini Ustaz. Nah, onta ini kan Ustaz salah satu hewan yang sering Allah Subhanahu wa taala perintahkan kepada kita untuk mengambil pelajaran dari onta. Apa aja sih Ustaz ibroh yang bisa kita ambil dari onta ini Ustaz? Barakallahu fiik Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Mungkin kita pernah membaca atau mendengarkan firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Ghasyiyah 17. Kalau tidak salah ya. Afala yanzuruna ilal ibili kaifa khuliqat. Tidakkah mereka memperhatikan bagaimana unta itu diciptakan? Kita melihat unta yang bertubuh besar seperti di hadapan kita ini. Sebenarnya di sini kenapa Allah SWT memerintahkan kita untuk melihat, memperhatikan. Ternyata banyak fawaid, banyak pelajaran yang bisa kita petik. Salah satunya bahwa onta ini merupakan salah satu hewan yang penyabar. Oh, penyabar Ustaz? Iya. Ya. Yani hayawanun sobur. Ya. Hewan yang sangat penyabar. Dia mampu melakukan perjalanan jauh dengan beban yang berat. Dengan hanya mengandalkan yakni simpanan air mungkin yang ada pada yang disimpannya ya dengan perjalanan jauh. Makanya ketika di masa Rasulullah SAW para pedagang itu ya orang-orang Arab biasa melakukan perjalanan ya kayak onta, perjalanan yang menggunakan onta. Perjalanan yang sangat jauh, berdagang ke negeri Syam, dari Mekah ke Syam, dari Mekah ke Yaman. Itu diantara mereka menggunakan onta. Ya. Dan dia sangat penyabar, tidak artinya tidak menyakiti tuannya dan yang lainnya. Masya Allah. Kita bisa mengambil. Masya Allah. Ya, salah satu ibroh yang bisa kita ambil ya. Masya Allah. Tabarakallah jazakallahu khairan Ustaz. Mudah-mudahan kita bisa meniru sabarnya onta Ustaz ya. Barakallahu fiik. Jazakallahu khair. Assalamualaikum Ustaz. Bersama Ustaz Zaitun. Zaitun? Wakil. Hah? Ini 20, ini 25. Ini 10. 25 real, 100.000. 150 saya balik 5 ribu. Udah bolong guys ya. Udah isa. Dani 50 rial 5 kilo. Ini 30 hari tahan, 30 hari tahan. Yang dibangun Nabi SAW ketika beliau melakukan pengepungan Taif. Kurang lebih 3 hari ya, tahu seminggu saja.
Ustaz, betul Ustaz. Ada obat. Ayo pegang ayamnya ini. Nah, dia tukarkan. إن الصفا والمروة من شعائر الله فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما ومن تطوع خيرا فإن الله شاكر عليم. Alhamdulillah jamaah selatur alhamdulillah telah sampai ke tanah air dengan selamat dan semua jamaah alhamdulillah dalam kondisi sehat walafiat dan semoga kedepannya kita masih bisa melakukan ibadah umroh. Wassalamualaikum. Inna as-safa wal marwata min sha'airillah faman hajjal baita aw i'tamara fala junaha alayhi an yattawwafa bihima ومن تطوع خيرا فإن الله شاكر عليم.